Matsaga TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil humul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan kemampuan kepada kita dalam melaksanakan dan menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dilipat gandakan segala amal kebajikannya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, akhir-akhir ini kita sering menjumpai beberapa orang yang membentuk sebuah komunitas, membentuk sebuah grup hanya karena kesamaan hobi. Ada yang hobinya memancing, kemudian menamai komunitasnya dengan nama mancing mania. Ada juga yang hobinya itu memelihara burung,
mereka membuat nama komunitasnya Kicau Mania. Ada juga penggemar-penggemar bis, maka mereka membuat komunitas bernama Bismania. Itu semua adalah komunitas-komunitas kita di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tapi tahukah kita bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian dalam hal komunitas ini? Maka sebuah surat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberi nama Az-Zumar yang berarti rombongan atau komunitas. Dalam surat Az-Zumar dikatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir, orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala akan digiring ke dalam neraka secara berombongan-rombongan atau berkomunitas-komunitas. Ada yang komunitas narkoba, ada yang komunitas durhaka kepada orang tua, ada yang komunitas zina, dan masih banyak lagi komunitas-komunitas lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun akan menggiring orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga secara berkomunitas pula. Sebagaimana dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan digiring ke dalam surga dalam komunitas-komunitasnya. Ada komunitas ahli zikri atau ahli zikir, ada komunitas ahli puasa, ada pula komunitas ahli sedekah, dan masih banyak lagi komunitas-komunitas amal-amal soleh yang akan masuk surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di depan tadi saya telah membacakan sebuah surat, beberapa ayat dari surat Al-Mu'minun. Di sana ada sebuah komunitas yang disinyalir akan menjadi pewaris surga Firdaus. Salah satunya adalah komunitas Al-Khashi'un alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang ini sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang khusyuk dalam sholatnya ini? Orang yang khusyuk dalam sholatnya menurut para ulama, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, orang yang ketika menghadap Allah menghadirkan rasa takut dan rasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan, khusyuk atau orang yang khusyuk adalah orang yang memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah orang yang mampu menghadirkan hatinya ketika sholat. Yang kedua adalah orang yang tafahumul ma'ani, mampu memahami makna apa yang sedang ia baca. Dan yang berikutnya adalah orang yang memiliki rasa takut dan harapan. Memiliki takut dan harapan menjadi satu dalam sebuah perasaan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, khusyuk ini sangat sulit dicapai oleh seorang. Bahkan para sahabat yang mulia, bahkan setingkat khalifah, dikatakan dalam sebuah riwayat belum mampu khusyuk 100%. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermajelis dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba datang seorang badui. Kita tahu badui ini adalah orang yang polos. Mereka mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Seorang badui ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini setiap kali sholat, setiap kali mendirikan sholat, begitu masuk Allahu Akbar, saya sudah langsung teringat akan duniawi saya. Saya teringat anak istri saya teringat bisnis saya. Bagaimana saya ya Rasulullah?" Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah berkata, tidak ada orang yang mampu khusyuk dalam sholatnya 100%. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perlombaan kecil di antara para sahabat. Di situ ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali radhiyallahu anhu. Siapa yang mampu sholat khusyuk dari awal sampai akhir, maka dia akan aku beri hadiah. Hadiahnya adalah surbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berdirilah Abu Bakar untuk sholat. Lalu Abu Bakar melaporkan bahwa dia tidak khusyuk. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman, begitu juga yang terakhir sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, hampir saya khusyuk sampai di akhir sholat saya. Tapi tiba-tiba ketika hendak salam, saya teringat akan surban hadiah dari engkau." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, memang tidak ada orang yang bisa khusyuk 100%. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat daripada khusyuk dalam sholat ini? Manfaat khusyuk dalam sholat, salah satunya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin." Bermohonlah kepada Allah dalam meminta bantuannya dengan sabar dan sholat. Maka sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mampu melakukan sholat dengan khusyuk, walaupun tidak mungkin 100%, tapi kita sudah punya senjata yang bisa kita andalkan. Kita sudah punya amalan yang bisa kita andalkan di hadapan Allah ketika kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus yakin bahwa sholat itu
bisa membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik. Pada zaman dahulu, zaman tabi'in, ada seorang saudagar kaya setelah baru pulang dari berdagang ke luar negeri. Mereka kalau berdagang ke luar negeri, rombongan kafilah dagang ini tiba di suatu tempat yang memang rawan akan perampokan. Benarlah apa yang terjadi. Muncullah para perampok di tengah jalan. Perampok ini telah membunuh semua kru, semua anak buah dari saudagar tadi. Yang tersisa hanya satu, yaitu saudagarnya atau owner daripada perusahaan dagang ini. Lalu perampok itu mendekatinya. Wahai saudagar, kamu harus menyerahkan semua barang daganganmu ini, dan kamu akan kami bunuh. Lalu apa kata saudagar ini? Dia katakan, perampok, kamu boleh membunuh saya, kamu boleh mengambil harta saya ini, saya akan ikhlaskan. Tapi tolong, saya minta kepadamu, beri saya kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu saudagar tersebut diberi kesempatan oleh perampoknya. Wah, cuma 2 rakaat, mungkin dipikirnya hanya sebentar, nanti kita akan mendapatkan hartanya ini dengan keikhlasan saudagarnya. Maka diberilah kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Setelah sholat, mengambil air wudhu dan sholat, di akhir sujud, saudagar ini berdoa kepada Allah. Wahai Allah, wahai Rabb yang telah mendengar doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Wahai Allah yang telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim di tengah kobaran api. Sekarang hambamu ini minta kepadamu, wahai Allah, dengan kebesaranmu, selamatkanlah hamba dari orang-orang yang zalim. Lalu tiba-tiba setelah doa tersebut, para perampok ini marah-marah karena melihat saudagar ini sujudnya terlalu lama. Woi saudagar, kamu jangan sujud terlalu lama. Kalau kamu terlalu lama, kami akan dengan paksa membunuhmu. Banyak sekali suara-suara para perampok itu berseliweran. Namun secara aneh dan secara tiba-tiba, suara-suara tadi satu persatu hilang, seperti ditelan angin. Dan akhirnya suara-suara benar-benar hilang dan menjadi hening. Lalu saudagar tadi bangkit dari sujud, kemudian tahiyat dan lalu salam. Dilihatnya sekelilingnya sudah tidak ada seorang pun, kecuali hanya karavan dagangnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi contoh atau fungsi daripada sholat yang khusyuk, akan membuat kita doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mewujudkan sholat yang khusyuk? Ada sebuah tips dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Ketika ditanya seorang, ya Imam, bagaimana cara kita sholat khusyuk? Imam Ali menjawab, peliharalah, jagalah pandanganmu di siang hari
maka kau akan mendapatkan kenikmatan sholat di malam hari. Dan jagalah pandanganmu di malam hari, maka kau akan mendapatkan kenikmatan sholat di siang hari. Dan jagalah perkataanmu, lisanmu dari menyakiti orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga saja Ramadan ini bisa membuat kita menjadi hambanya yang terlatih untuk sholat khusyuk, terlatih untuk menjaga amalan-amalan soleh kita. Kami rasa tidak pantas kalau berpanjang lebar. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat, khususnya buat saya pribadi dan pada umumnya untuk kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.